It's Boba Time. Halo Sobat Baraya, kenalin nama aku JJ. Nama aku Lisa. Nama aku Zila. Dan kita lagi ada di program Boba. Sebelumnya yuk kita kenal-kenalan dulu ya sama program Boba ini tuh sebenarnya apaan sih? Jadi Boba tuh singkatan dari obrolan Baraya. Nah kita nih ngapain aja sih di program Boba ini? Sebenarnya ini program kolaborasi sih ya, bisa dibilang Iya. OSIS sama MPK. Kita bisa ngobrol-ngobrol asik tapi tentunya juga berbobot. Betul banget, jadi kita bisa sharing, kita bisa Benar. diskusi seputar topik-topik yang lagi happening banget di kalangan siswa dan siswi SMP Negeri 2 Depok. Nah, kita nih bisa banget nemenin kalian pas kalian lagi di rumah aja gitu ya. Jadi pas kalian lagi merasa males atau bosen nih atau gabut banget. Betul. Kaum rebahan nih, aduh. Lebih baik kita nonton Boba gitu ya dan jadi lebih produktif. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal produktif nih, kalian tuh selama di rumah tuh produktif gak sih guys? Aduh, kalau ngomong produktif aku jadi malu ya. Oh. Bisa dibilang sih enggak ya, Oh Jay. gitu. Kalau Zila gimana, produktif gak sih? Ya beda nggak sih kalau misalnya dari kita belajar dari sekolah sama di rumah tuh pasti beda nggak sih? Betul banget, kalau belajar dari rumah gitu ya, bawaannya tuh aku tuh kadang males banget Iya, gitu loh. bener-bener. Kalau Join temen-temen Zoom aja nih, tuh kayak, betul, aduh, males males banget. Pasti kalau misalnya di rumah tuh pasti ada yang nggak mandi, pasti ada yang lagi rebahan. bener banget. Nah kalau teman-teman Boba sendiri nih, kalian tuh selama di rumah tuh ngapain aja gitu loh, produktif? Boleh dong di-spill di kolom komentar nih. Tapi yang ngomong-ngomong soal produktif nih, kita kemarin udah post ya Qbox di akun Instagram kita, makanya pantengin terus guys akun Instagram OSIS MPK Baraya dan jangan lupa untuk follow ya. Bener. Karena di situ bakalan Pantengin banget di follow iya sih. betul, bakalan banyak banget Karena itu informasi. banyak info dari OSIS, Iya, dari sekolah. betul banget. Nah, jadi nih kita sudah mengundang salah satu bintang tamu. Aduh, ini siapa sih sebenarnya gitu? Siapa sih? Ini siapa sih? Spesial apa? Gitu? Spesial apa sih? Apakah kayak martabak ya? Enggak, Spesial enggak. banget ya sih? Spesial banget. Karena banget. ini benar-benar relate ya dengan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang gimana sih cara kita produktif di tengah-tengah pandemi gini. Nah, kita langsung saja panggilkan ini dia, Mr. Doli. Boleh disapa dulu nih Mr. Dolly, teman-teman Boba. Halo Sobat Baraya. Kayak macem banget Dan loh. obrolan Baraya ya, saya diundang untuk menjadi narasumber di episode yang pertama ini dengan topik yaitu bagaimana produktif di masa pandemi. Produktif. Kalau kata produktif itu berarti semuanya mempunyai hasilnya ya dari kegiatannya ya. Iya. Baik kegiatan yang kecil maupun yang besar. Betul. Selama pandemi. Nah, saya bingung nih kalau anak-anak zaman sekarang produktifnya ngapain loh? Iya ya. Kita Gimana, tuh JJ? scroll TikTok, ikutin nih. Twitter, Apalagi semenjak pandemi Jeduk gini banget nggak ya. sih? Jeduk banget. Emang banyak banget nih yang kita lakuin, apalagi di sosial media. Kita aktif banget di sosial media, tapi kayak somehow kita bener-bener lupa gitu loh untuk urusan sekolah, kayak ngerjain Iya, PR atau berkarya lebih banyak lagi gitu Pak. Nah, dari topik ini nanti Sobat Obrolan Baraya akan mendapatkan bagaimana caranya menjadi orang yang produktif di masa pandemi. Bener banget. Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu sebatas cuman lewat saja, tapi kalian bisa menjadikan semua kegiatan itu bisa menjadi produktif selama kalian di masa pandemi. Dari hal-hal yang kecil juga bisa Iya, ya, dari Pak. hal yang kecil Iya. sampai hal-hal yang besar, bisa Bener. banget. Jadi pantengin ya Pantengin video terus. ini. Ya, kan. Dan kita akan baca-baca ini pertanyaan dari Sobat Boba nih yang udah excited banget ya, udah benar-benar Beberapa Segimana ya, excitednya ada sih JJ? excited Saya ekstra banget. Extra large ya. Extra large banget, sangat-sangat large, besar sekali ya antusiasme Jadi teman-teman saya nih. semangat nih mau dengar pertanyaannya dari Sobat Baraya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang produktif ini. Pasti pada pengen tahu ya kayak Iya, Apalagi lumayan banyak sih ini yang nanya-nanya. betul banget. Tapi kita Jadi kita jadi akan pilih beberapa. Iya, pilih beberapa. bener banget. Oke, langsung aja kita ke Sesi Question box. membaca question box. Nah, Zila boleh dibaca ini pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang akan ditanyakan oleh Sobat Boba kepada kita semua, dan semoga kita bisa jawab ya, dan menjadi manfaat juga nih buat teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, ini yang pertama ada yang nanya sih, gimana sih Kak cara kita ngelawan rasa malas kita gitu untuk bisa jadi produktif? males itu kata yang Aduh. paling aku sering denger ya Betul. selama PJJ Apalagi ini iya kayak benar-benar selama PJJ. Dan kita pasti juga pernah mengalami Iya, ya. benar. Nah, Semua orang sih menurut pernah mengalami, Mr. tapi- Dolly tuh gimana nih? Oke, di masa pandemi ini banyak siswa yang mengalami kemalasan ya.
Karena kenapa mereka berpikir bahwasanya masa pandemi ini ya sebatas cuman belajar dari rumah, semuanya dari rumah, dan juga mereka itu tidak terpantau oleh guru, ya. Sobat boba atau teman-teman yang menonton video ini, ya. Kita bisa lawan rasa malas kita dengan cara bangun motivasi kalian dari rumah. Gitu. Motivasi yang kalian bangun itu nanti akan menjadi satu acuan buat diri kalian. Misalnya, motivasi hari ini adalah saya ingin belajar lebih rajin lagi di masa pandemi karena saya ingin meningkatkan kualitas diri saya. Dari motivasi itu bisa menjadikan diri kalian bisa produktif, motivasi, ya. Karena kalau orang bangun motivasi berarti mereka punya tujuan. Itu teman-teman sobat. Beberapa tuh ada yang kayak udahlah gue ngapain sih sekolah, kayak udahlah pasrah aja udah gitu. capek banget. Dan juga guru ngasih nilai yang bagus kok. Betul. Gimana tuh Pak? Teman-teman sobat, yang tadi pemikiran yang tadi itu tidak dibenarkan, ya. Karena kenapa? Dengerin ya, guys. Saya nggak ngerjain tugas dapat nilai, saya nggak ngerjain tugas bakalan naik kelas. Teman-teman sobat, ya, walaupun kalian belajar dari rumah, bukan berarti kalian meninggalkan tanggung jawab kalian, ya. Meninggalkan tanggung jawab kalian itu bukan sebagai satu jalan keluar. Tuh banget loh. Betul. Nah kalau Mister sendiri nih, kalau misalkan nih lagi di rumah aja tuh biasanya ngapain sih Mister? Kayak mungkin olahraga atau baca buku itu biar atau jadi ngoreksi nilai. Iya, biar jadi produktif tuh kayak apa sih Mister? Harus kayak apa? Contoh Oke. kecilnya aja. Contoh kecilnya misalnya setiap hari itu, setiap sore saya selalu luangkan waktu untuk olahraga yaitu running. Olahraga men banget nih ya. Iya. Laki gitu ya? Iya dong. Laki banget. Tapi emang dengan cara meluangkan waktu seperti itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang menjadi produktivitas diri kita, ya. Karena kalau kita nggak melakukan satu hal, kita akan stuck di sana. Bener. Seperti itu. Gitu, sip. Jadi balik ke motivasi diri kalian. Betul. Para sobat. Nah, sobat alias sobat boba, bisa dong di-spill motivasi kalian tuh selama Nah. ini tuh apa sih di kolom komentar? Boleh nih di komen ya. Kita tunggu ya guys. Nah, selanjutnya kita akan bacain pertanyaan selanjutnya. Ada apa nih Oke. sih? Yang kedua ada yang nanya nih, gimana cara buat kita have fun di masa pandemi ini selain main game? Gimana tuh? Gen Z banget nih main game ya. Main apa nih kira-kira? ML, PUBG? Gak ada yang Gak ada yang tahu ya. Jangan mainin perasaan orang ya. Agak-agak. Aduh. Oke, bagaimana cara have fun ya? Kita bisa membuat acara kita menjadi have fun, kegiatan kita menjadi have fun dengan satu kegiatan yang dari hobi kalian, gitu. Hobi kalian yang benar-benar kalian sukai, ya. Satu kegiatan yang kalian sukai, misalnya main bola, atau misalnya baca buku, atau misalnya nulis, ya. Tuh. Dari hobi kalian itu bisa membuat satu kegiatan yang have fun, ya. Misalnya kayak Zila suka yang namanya baca novel. Oh, ini have fun saya nih baca novel. JJ misalnya suka nyanyi. Oh ya, have fun saya suka nyanyi, tapi bukan nyanyi yang enggak berkompeten ya. Maksudnya kompeten dalam artian yang punya kualitas. Atau misalnya Gisel punya hobi yaitu menulis, misalnya nulis cerpen. Nah, dari hobi kalian itu bisa kalian jadikan satu bahan produktivitas diri, ya. Jadi kembangkan hobi kalian. Karena kan ya produktivitas itu kayak nggak bisa disamain gitu nggak sih? Iya, karena Misalnya setiap orang tuh ada- beda. Iya, ada orang yang bilang produktivitas tuh harus baca buku, harus belajar, harus Latihan ini, sosial. harus itu. Bener-bener. Tapi padahal produktivitas tuh nggak kayak gitu ya, Pak. Itu penting bisa bisa beragam pakai banget. waktu aja Sesuaiin nggak sih? aja sama kalian Iya. teman-teman. Nah, produktivitas itu kembali kepada diri kalian. Sebagaimana kalian ingin melakukannya, itu yang kalian lakukan. Jadi tidak terpatok kepada satu orang. Betul. Nah, produktivitas ini tuh berarti beragam ya, karena setiap orang kan punya hobi yang berbeda-beda ya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Mr. Doli. Nah, kalau teman-teman nih kira-kira hobinya apa sih? Pasti banyak banget ya talenta-talenta Iya. di SMP Negeri 2 ini yang benar-benar beragam banget. Ada yang bisa
musik, ada yang Taekwondo, bisa taekwondo, bela ada yang diri. bisa basket, Pasti bela diri, beragam banget beragam ya. banget, dan itu gak dibatasin. Jadi kembangkan hobi kalian, kembangkan bakat kalian, salurkan sehingga kalian bisa menjadi lebih produktif lagi. Next question nih, kita Next bakalan question, bacain Kakak pertanyaan Zila. selanjutnya. Question. Ada yang nanya nih, Kak, gimana sih cara manajemen waktu selama pandemik ini? Nah, ini pertanyaan ini yang paling sering ditanyakan oleh siswa di kelas. Bagaimana sih, Mister, cara mengatur jadwal sedemikian mungkin di masa pandemi? Bagaimana sih kita membuat jadwal yang benar-benar produktif di saat pandemi ini? Pertama, susun kegiatan kalian yang sering kalian lakukan, ya, setiap harinya. Ya, misalnya Senin, apa yang sering kalian lakukan di pagi hari? Misalnya bangun, sikat gigi, mandi, terus sarapan, pergi ke sekolah, ya. Setelah sampai sekolah, makan siang, terus kegiatan apa lagi? Misalnya kalian belajar, baru sorenya itu kalian mau ngapain lagi sampai di malam hari. Karena yang tahu jadwal kalian adalah diri kalian, ya. Jadi bagaimana cara membuat penjadwalan? Kalian susun time management kalian dengan baik, ya. Setiap jam berapa sampai jam berapa kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, sehingga setiap jam yang ada tidak terbuang sia-sia. Balik lagi ke diri masing-masing ya, nggak bisa kita sama ratain lah. Gak bisa kita batasin karena orang tuh punya jadwal yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman langsung aja sesuaiin sama diri teman-teman masing-masing dan lakukan yang terbaik. Nah, next question nih Kakak Zila, kita mau next bacain question. pertanyaan selanjutnya. Bentar. Kak, gimana sih biar nggak terlalu gampang teralihkan nih perhatiannya? Soalnya nih yang nanya Distraction nih, ya. Distraction. ya benar. Soalnya gampang banget nih dia teralih gitu perhatiannya. sama Gimana sih, sih Kak jujur ya. caranya? Ya, jujur aku biar juga. supaya fokus Iya, gitu dalam bener. satu kegiatan. Tiba-tiba otak tuh kayak pengen Iya scroll nih, TikTok iya, gitu ya. Lagi belajar tiba-tiba buka Twitter enak nih. Jadi enak nih. emang kayaknya banyak banget ya yang mengalami Bener. problem ini. Jadi menurut Miss Doli sendiri nih, ini bagaimana sih cara mengatasinya supaya gak terdistract terus gitu loh? Iya. Oke, selama pandemi ini banyak siswa-siswi yang bisa dibilang tergoda. Tergoda oleh hal-hal di luar dari sekolah, ya. Seperti tadi scroll TikTok, main ML, terus Twitter. scroll Twitter, terus nonton YouTube yang isinya gosip. Ya. Ya, kebanyakan siswa dan siswi itu tergoda karena mereka merasa bahwa pandemi ini sebagai salah satu kondisi yang membuat mereka bisa santai. Apalagi kalau namanya learn from home, ya, belajar dari rumah, mereka lebih santai banget gitu. Bagaimana supaya diri kalian nggak ke distract? Yaitu kalian harus punya yang namanya niat dalam diri kalian. Niat dan motivasi. Balik lagi tadi Balik ke lagi motivasi pertanyaan ya. yang tadi Iya, ya. betul banget. Balik Kunci lagi. utama. Kunci utama. Motivasi berarti ya. Karena Niat. kalau kita udah termotivasi pasti kita bakalan ngelakuin ya. Betul. Niat dan motivasi dari kalian itu yang menjadi satu acuan Bener. supaya diri kalian tidak ke distract oleh hal-hal di luar dari sekolah. Jadi kalau niat kalian baik, motivasi kalian juga lurus, maka kalian nggak akan ke distract. Itu niat dan Pasti motivasi. harus ada targetnya juga nggak sih? Iya, Betul sekali. Make your target guys. Iya. Kayak Jadi nggak cuma Itu niat penting dan sih. motivasi doang ya, dan juga kalian punya target apa yang kalian ingin lakukan. Dan boleh gak sih kalau kita udah mencapai target yang kita inginkan, kita boleh self Self-reward, reward gak sih? iya. Boleh banget self reward, tapi self reward yang baik Betul. dan benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya apa lagi ya Kakak Zila? Ini ada yang nanya, bagaimana bangkitin semangat belajar kita saat masa pandemi ini sih? Gimana sih caranya biar supaya lebih ditingkatin lagi nih semangat semangat belajarnya? 45 ya. Oke, berkata dengan semangat. Wah, ini sangat bisa dibilang satu permasalahan utama loh di sekolah. Para sobat, yang namanya semangat itu nggak perlu ya yang dengan hal-hal yang berat gitu. Betul. Contoh, supaya semangat saya harus disapa oleh idola saya. Waduh. Waduh, terlalu berat. Atau misalnya supaya saya semangat saya harus
di WA dulu selamat pagi oleh guru kesayangan saya. Waduh. Maksudnya gimana ya itu? Maksudnya misalnya gini, selamat pagi Aisyah, contoh selamat pagi Firda, selamat pagi yang lainnya. Yang rata-rata orang-orang tersebut itu punya yang namanya guru favorit. Iya. Ya, tapi kalau saya bilang meningkatkan semangat dengan cara seperti itu terlalu berat karena nanti akan berimpact kepada diri kalian, yaitu semangat kalian itu hanya ada ketika orang tersebut memberikan semangat. Betul. Itu bahaya loh sobat. Jadi bagaimana cara bangkitin semangatnya, yaitu berpikirlah selalu positif. Tuh. Positive thinking guys. Positive thinking. Positive thinking dalam artian semua yang kalian lakukan itu bersumber dari pemikiran yang positif. Pikiran kalian harus positif, hati kalian juga harus murni atau bersih sehingga kalian enggak ke distract ya dengan hal-hal yang lainnya. Oke, apalagi Kakak Zali, Masih ada nggak sih Kakak Zila? Pertanyaan lagi. Pertanyaannya sebentar. Semakin kesini kok semakin berat ya, Bu? Iya, Dan seru mungkin juga sih dibahas semakin sih. menarik. Iya, betul. Ini ada yang nanya lagi nih, biar lebih produktif, biar jadi nggak males-malesan, itu sebenarnya udah nggak sih? Tadi sih udah sempat Sebenarnya- dibahas. Udah sempat ya. dibahas, Itu tapi mungkin The kita main bisa key is motivasi. Iya, Iya, betul. lebih ke Kunci utamanya itu motivasi sama motivasi. target. Ya, target dan niat ya. Jadi kalau kita niat, kalau kita punya motivasi yang kuat dan kita punya target, pasti kita akan semakin produktif ya teman-teman untuk menggapai Benar. target tersebut. Jadi pandemi ini sebenarnya bukan suatu Halangan, halangan iya, untuk kita bukan. jadi produktif. Iya, benar-benar. Mulai dari hal-hal kecil, nggak perlu tuh produktif kayak harus baca buku, nyatet, ngerjain matematika, ngerjain Iya. PR cepet-cepet, enggak. Sampai lupa istirahat itu Benar. nggak bagus ya Yang teman-teman. penting kita bisa ngatur waktu aja. Iya, manajemen waktu itu penting banget seperti yang tadi udah kita sampaikan ya teman-teman. Dan produktif itu para sobat harus diingat, produktif dalam artian kalian melakukan apa ada hasilnya. Bener Iya. Ya, benar. hasil yang bisa membuat diri kalian semakin berkualitas. Semakin seneng juga ya, happy Iya. juga ya pastinya pasti, kalau pasti seneng kalau misalnya hasilnya tercapai. Iya, targetnya betul. tercapai. Apalagi kan bisa itu kalau kita bawaannya happy, bisa Iya, imunitas kita juga lebih Iya. terjaga lagi karena Dan di juga masa pandemi. betul, jadi kita semakin sehat ya malahan Benar, ya, betul benar. banget. Nah, jadi itu nih materi kita seputar produktivitas. Kalau teman-teman punya opini pribadi juga mengenai produktivitas atau kalian punya pengalaman nih yang bisa di-share ke teman-teman sobat lainnya alias sobat Baraya, bisa banget teman-teman langsung ke kolom komentar dan ceritain pengalaman Dan kalian bisa juga serta DM di opini. DM ya, Betul, kalau misalnya bisa pengen banget. lumayan panjang. Bisa banget DM ke kita ya teman-teman. Tanya-tanya juga nggak apa-apa, akan Betul. kita jawab oleh admin kita nih yang paling Iya, kece pokoknya. betul banget. Dari Mr. Doli sendiri, apakah ada lagi nih yang pengen ditambahin sebagai pesan buat sobat? Produktivitas tidak mengenal hambatan. Selagi kamu bisa melakukan yang terbaik buat dirimu, maka kamu bisa menghasilkan satu bahan yang produktif untuk meningkatkan kualitas diri kalian. So, sobat, tingkatkan niat dan motivasi kalian. Walaupun pandemi seperti ini, pandemi bukan menjadi satu hambatan utama. Itu dari saya. Betul banget. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi ya. Motivasi teman-teman semua. Ya, bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman semua. Mungkin sekian ya yang Sekian kita ya. bisa obrolin, kita bisa bahas bersama teman-teman sobat sekalian. Terima kasih banyak ya udah ngikutin kita nih dari Ya, awal dari awal hingga sampai akhir ini. Kita sudah bahas nih, seru banget ya mengenai Seru topik banget. produktivitas ini. Thank you juga ya Thank you juga buat Mr. Doli yang udah jadi narasumber yang benar-benar kece banget nih narasumber Kece kita yang satu ini. Mungkin sekian ya yang bisa kita obrolin nih, sampai sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di episode Baba berikutnya. Dadah.